Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami Kau ajak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, yang tersesat, terutama diri kami sendiri. Ketika kami berada di jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang menjauh daripadamu, kami Kau ajak untuk kembali kepadamu. Dan karena itu kami juga wajib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain, menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang jauh daripadamu, siapapun juga, terutama anggota keluarga kita. Bantu kami ya Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu, mengharapkan daripadamu untuk keselamatan umat manusia dan orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita, ya, sebagai manusia, sebagai pribadi, di mana kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk orang lain dan hidup untuk Kristus. Dan karena itu kita juga mempunyai sikap harus sepertinya sama seperti Kristus, yaitu bergaul dan menyelamatkan orang-orang yang hilang, yang tersesat. Siapakah orang yang hilang, orang yang tersesat itu? Ya, mungkin pertama-tama adalah diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah berada di jalan yang benar? Apakah kita memang sudah berada di jalan yang membawa kita kepada keselamatan? Ya, itu yang harus kita perhatikan, karena Yesus dikecam, dikritik, bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Dan Yesus mengatakan bahwa tentang perumpamaan, jika ada domba yang hilang, 1 dari 100 pun, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk mencari dengan segala cara 1 domba yang hilang itu. Jadi bayangkan, 1 domba dari 100 dari 99 ekor. Mungkin cara pikir kita 1 saja udahlah, biarin aja, hilanglah. Emang gue pikirin 1 orang itu. Di sini yang mau diajak oleh Yesus bahwa kita punya sikap mental, sikap batin. Ya, sekali lagi, sikap mental, sikap batin, di mana kita tahu, sadar, supaya 1 orang itu pun diselamatkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa kita memiliki tanggung jawab itu untuk 1 orang diselamatkan? Karena kita tahu apa arti kebinasaan, apa arti malapetaka, apa arti keselamatan. Bila tanpa pemahaman yang benar tentang keselamatan, mana mungkin kita mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan 1 orang yang tersesat itu. Ya. Nah, kedua, kenapa kita harus menyelamatkan orang? Tergantung juga, perhatikan juga cara kita memandang. Kenapa orang Yahudi tidak senang Kristus bergaul dengan orang-orang berdosa? Kenapa orang Yahudi, pemimpin agama dan ahli Taurat, tidak suka, bahkan membenci Yesus yang mencintai orang berdosa? Kau bergaul dengan orang berdosa, siapakah mereka? Nah,
Hal ini harus kita perhatikan dengan baik, cara kita mandang, mindset kita. Ketika kita melihat orang berdosa, itu berarti cara pandang kita itu yang kurang tepat. Kita melihat orang dengan segala kekurangannya, dengan segala dosanya, dengan segala kelemahannya. Ya. Jadi melihat orang dari sisi negatifnya, melihat orang dari sisi jeleknya. Dan kita takut bahwa kita akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, seharusnya tidak demikian. Mengapa kita melihat manusia dari sudut, padahal manusia itu kan dari sudut positif, negatif. Negatif, positif, dua-duanya ada di dalam pribadi orang. Tetapi kenapa kita lebih suka melihat yang negatif daripada yang positif? Tak ada seorang pun yang 100% positif. Tak ada seorang pun yang 100% kudus. Tak ada seorang pun yang 100% dosa semua. Jadi coba kita perhatikan cara pandang kita dalam melihat orang lain. Dalam melihat sesama. Ya. Orang lain bukanlah musuh. Orang lain bukanlah lawan. Orang lain bukanlah penjahat. Ya. Tapi manusia, anak Allah. Dan ini yang cara pandang ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kita tidak melihat orang lain sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai penjahat yang harus kita binasakan, tapi sebagai saudara, sebagai anak Allah, sebagai orang yang pribadi yang utuh. Ya. Apakah kita tidak punya salah? Apakah kita tidak punya dosa? Apakah kita tidak punya kelemahan? Tidak. Jadi mari saudara, cara pandang kita dalam melihat manusia. Orang itu adalah anak Allah. Apakah dia berdosa atau tidak? Apakah dia salah atau tidak? Bukan musuh, bukan lawan, bukan yang harus dibinasakan. Tapi sebagai manusia yang harus diselamatkan. Nah, ketika cara pandang kita negatif dulu pada orang lain, maka ya, kita seperti mau menghancurkan, menghabiskan. Nah, mengapa demikian? Itu karena kita sendiri melihat diri kita sebagai yang negatif dulu. Itu proyeksi dari pengalaman saya yang negatif. Cara pandang saya melihat negatif. Mindset saya cara melihat yang kurang dalam diri saya. Coba perhatikan. Ya. Ketika kita bertanya tentang yang baik dalam diri kita, betapa susahnya. Tapi ketika kita melihat yang negatif, begitu banyak hal yang negatif yang kita lihat. Yang positif hampir-hampir jarang. Nah, dengan kata lain, ketika kita mengadili dan menghakimi orang lain, itu karena kita sendiri sudah menghakimi dan mengadili diri kita sendiri. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, saudara. Ketika kita mengadili diri kita sendiri, ketika kita tidak bergaul dengan positif dengan kekuranganku, maka saya akan memiliki judgmental thinking, mental mengadili, mental menghakimi, mental melihat orang dari sudut negatif. Maka kita pasti ingat ya, dunia mikrokosmos dan dunia makrokosmos. Dunia yang batin ini, bagaimana mindset kita, cara pandang kita dengan diri sendiri ketika kita menghadapi yang kekurangan negatif. Kita marah, kita kecewa, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak at home. Kita tidak bisa menerima kekurangan kita sendiri. Akibatnya kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Ketika kita tidak bersahabat dengan diri kita sendiri, kita akan sulit bersahabat dengan orang lain. Ketika cara pandang kita dengan diri kita itu tidak hanya melihat yang negatif, saya akan melihat orang lain negatif. Percayalah. Jadi para saudara, sumbernya itu bagaimana mikrokosmos dalam batinku itu. Apa yang terdalam dalam batinku, yang dalam hatiku, dalam diriku. Itu memancar keluar. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita perhatikan. Menurut saya, perhatikanlah cara pikirmu, cara pandang kita.
Cara melihat kita dengan diri kita sendiri. Ketika ada yang negatif, kita belajar untuk menerima yang negatif itu apa adanya. Ketika kita melihat yang positif, kita juga melihat apa ya yang positif itu apa adanya. Ya, kita tidak perlu marah dengan apa yang negatif. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita merasa nyaman dengan hidup kita sendiri. Dan itu akan membuat kita nyaman at home, berdamai dengan orang lain dan mencintai orang lain apa adanya. Maka Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Apakah aku mencintai diriku sendiri? Apakah aku menerima diriku sendiri apa adanya? Saudara, sangat simpel sebetulnya Yesus mengajarkan kepada kita. Dan betapa kita seringkali sulit menerima orang lain dengan segala kelemahan keterbatasan. Karena aku tidak menerima diriku sendiri apa adanya. Aku tidak mencintai diriku sendiri apa adanya. Dengan segala yang positif, dengan segala yang negatif, dengan segala apa adanya. Aku menerimanya. Coba, ada ubah. Jadi kita belajar menerima, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan apapun juga yang ada dalam diri kita. Ya. Dan secara Katolik kita mempersembahkan diri kita dengan segala yang negatif dan positif itu kepada Tuhan. Kita menyerahkan, pasrah. Orang bilang pasrah itu apa? Menyerahkan yang positif, yang negatif kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya yang positif, yang negatif kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah apa yang ada secara negatif menjadi positif. Dan ketika punya pandangan yang negatif, kita juga belajar menerima dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan itulah artinya penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, semoga bacaan ini mengubah mindset kita pertama-tama, mengubah cara pikir, cara pandang kita, ya, dengan diri kita sendiri, sehingga kita mampu menerima dan mencintai orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Ya, ketika orang berdamai dengan diri sendiri, dia senang dengan diri sendiri, dia akan at home dengan orang lain. Percayalah. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita dan memelihara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk menerima kita apa adanya. Karena apa? Karena Tuhan mencintai aku sebagaimana apa adanya. Perhatikan ini. Tuhan menerima aku sebagaimana apa adanya kepadaku. Bahkan Tuhan Yesus, engkaulah sahabatku. Coba lihat. Yesus mengatakan engkaulah sahabatku. Bisakah kita mengatakan itu kepadaku? I am my best friends for myself. And you are also my best friend for me. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mendamaikan hidup kita dalam kuasa Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.